Saudara, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, khususnya anak-anak yang akan menyambut tubuh dan darah Kristus dalam komuni pertama pada hari ini. Beberapa hari yang lalu, ketika saya mengantar tamu melihat-lihat di kebun yang ada di sebelah sana, saya lihat ada sejumlah ikan lele yang masih segar, tapi sebetulnya belum saatnya dipanen. Dan saya tanya pada Bu Hartono, Pak Hartono, dan teman-teman yang ada di sana, kok sudah dipanen? Mereka bilang, enggak Romo, lele-lele ini mati. Duh, kok bisa? Iya, karena diberi makan roti yang sudah jamur. Jadi roti yang sudah jamur diberikan kepada lele, lelenya mati. 100 ekor menjadi korban gara-gara roti yang jamur. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau Yesus pada hari ini bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga," pasti roti itu tidak seperti roti yang jamur yang membuat lele pun mati. Sebaliknya, Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nah, itu bedanya roti hidup yang hari ini diwartakan kepada kita dengan roti yang jamur yang membuat ikan lele mati. Sementara roti hidup yang ditawarkan oleh Yesus tidak akan mematikan kita. Sebaliknya justru memberikan hidup yang kekal. Dan roti itu sebagai yang disabdakan Yesus pada hari ini bukan roti yang dibuat dari gandum atau dari beras, dari tepung jali, atau apapun bahan-bahan yang merupakan hasil bumi, tetapi roti itu tidak lain adalah dagingku. Itu yang dikatakan Yesus. Dari situlah kalau kita diteguhkan, setiap kali kita menyambut roti hidup dalam Ekaristi yang kita rayakan. Gereja Katolik mengajak kita pada hari ini, seluruh umat Katolik di seluruh dunia ini, untuk bersyukur, bersukacita, karena kita dianugerahi roti hidup yang membuat kita sehat, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Roti hidup itu kita rayakan, yakni tubuh dan darah Kristus yang diserahkan bagi kita. Gereja Katolik menerima dan mengimani roti hidup yang kita sambut di dalam Ekaristi. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita kenangkan secara istimewa, dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai penggenapan atas sabda Yesus dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Yesus sendiri dalam perjamuan malam terakhir bersabda saat mengambil roti, kali ini roti yang dibuat dari gandum dan tak beragi. Saat mengambil roti, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Inilah tubuhku
makanlah. Roti yang terbuat dari gandum itu, seturut sabda Yesus, diubah substansinya, esensinya, hakikatnya sebagai tubuhnya sendiri yang diserahkan bagi kita. Saat Yesus mengambil piala berisi air dan anggur, Yesus bersabda, "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu sebagai pengampunan dosa untuk semua orang." Dan atas dua sabda itu Yesus mengatakan, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari Jumat yang lalu dalam rekoleksi bersama para orang tua dan anak-anak yang akan menerima komuni pertama pada hari ini, saya memberi contoh. Anak-anak masih ingat contohnya apa? Hari Jumat yang lalu saya pinjam Bang Naga uang. Kebetulan diberikan pada saya uang kertas senilai Rp10.000. Warnanya ungu. Kalau warnanya merah, nilainya berapa? 100. Bapak Ibu, uang kertas senilai 10.000 itu, kalau saya pakai untuk singgah di warung sebuah kucing, terutama di Solo, itu akan membuat saya kenyang. 10.000 dapat kopi jahe, dapat nasi kucing, masih tambah gorengan, tur mungah-mungah karena habis dipanggang di arang yang membara. 10.000 bernilai, padahal dia hanyalah kertas, bentuknya kertas, wujudnya kertas. Kalau kita iseng memakannya, rasanya juga kertas. Ya kalau sudah dipegang banyak orang, roto-roto asin lah, tambah keringat dan sebagainya yang pegang. Tapi tetap kertas. Namun mengapa kertas itu bernilai dan berharga? Karena telah ditetapkan menjadi uang, ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia kalau itu uang rupiah, dan ada tanda di situ Bank Indonesia. Kertas itu bernilai lebih dari sekadar kertas, melainkan sebagai nilai tukar yang bernilai sesuai dengan angka yang tertera pada kertas itu dan sah untuk membeli barang tertentu. Contoh itu bisa membantu kita untuk mengerti rahasia iman kita di dalam Ekaristi. Yang kita terima adalah roti terbuat dari gandum. Rasanya roti, wujudnya roti, namun bernilai, bahkan mempunyai nilai tukar, bukan hanya untuk membeli barang duniawi, tetapi punya nilai tukar untuk menebus dan menyelamatkan kita. Roti, wujudnya, rasanya, tetapi telah diubah menjadi tubuh Kristus atas otoritas dan cap darah yang dicurahkan oleh Yesus sendiri saat Yesus menyerahkan roti dan anggur itu sebagai tubuh dan darahnya, sebagai makanan dan minuman kita. Itulah sebabnya Gereja Katolik menerima roti dan anggur yang sudah dikonsekrir itu diubah
istilahnya transubstansiasi, menjadi lebih bernilai, bukan sekadar roti dan anggur, melainkan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Persis itulah yang disabdakan Yesus pada hari ini. Oleh karena itu, mari pada hari raya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh syukur kita merayakannya, dan nanti pada saat konsekrasi seorang imam mengulangi kata-kata Yesus sendiri dalam curahan Roh Kudus, roti dan anggur itu diubah bukan hanya sekadar lambang, habis itu kalau sisa dibuang, melainkan sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka hosti suci, kalau ada yang lebih, tidak dibuang. Kalau di gereja lalu disimpan di tabernakel, di sanalah tubuh Kristus disimpan dan ditahtakan sebagai tanda kasih Kristus sendiri untuk kita. Yang terakhir dalam renungan ini mau saya sampaikan, ada hosti tertentu yang kemarin juga saya sebut di rekoleksi. Ada tulisannya IHS. Masih ingat singkatan apa? IHS? Minimal rasa tanya. Sebetulnya aslinya itu bahasa Latin. Yesus hominem salvator. Yesus penyelamat manusia. Tetapi kadang-kadang kita gampangnya saja, tapi benar. IHS yang ditulis di hosti itu singkatan dari Iki Hosti Suci. Maka jangan main-main dengan hosti ini. Jangan berani-berani meremehkan dan melecehkannya, karena hosti suci itu adalah tubuh Kristus sendiri yang diserahkan sebagai makanan kita. Moga-moga setiap kali seterusnya saat kita menyambut komuni suci, entah satu rupa tubuhnya saja yang juga tercakup di dalamnya darahnya, entah dua rupa tubuh dan darah Kristus seperti yang nanti akan diberikan kepada anak-anak dan orang tua yang sudah berhak menerimanya. Kita menyambutnya dengan penuh syukur, iman, harapan, dan cinta. Dan roti itu pasti akan menyehatkan kita. Tidak seperti roti yang dimakan ikan-ikan lele yang tadi saya sebutkan, roti yang jamur dan membuat ikan-ikan lele mati. Tidak. Roti hidup adalah roti sejati, sumber keselamatan kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam